Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Shalom, apa kabar saudara? Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah persatukan kami dalam persekutuan Suara Pertobatan, persekutuan lewat udara. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah saudara takut mati? Tidak perlu dijawab, saudara. Pengamatan saya, pada umumnya manusia takut mati. Ketakutan ini disebabkan oleh berbagai hal. Seorang bisa jadi takut mati karena dia begitu mencintai dunia ini. Ada rumah, kolam renang, mobil mewah, berbagai kesenangan dan lain-lain, sehingga terasa berat baginya untuk meninggalkan dunia ini. Barangkali saudara pernah mendengarkan sebuah ilustrasi khotbah yang sebenarnya tidak pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi, tetapi sebagai ilustrasi bolehlah. Diceritakan tentang seorang Kristen yang dijemput oleh malaikat akan dibawa ke sorga. Orang ini rupanya memiliki satu bungkal emas yang sangat disayanginya. Ia merasa bungkal emas ini adalah mahakarya dalam kehidupannya, sehingga ia mendesak malaikat agar bisa membawanya ke sorga. Karena mendesak dan mendesak, maka malaikat mengizinkannya. Malaikat berkata, sebenarnya itu tidak perlu. Tetapi ia mengizinkannya, dan bungkal emas itu dibawa ke sorga. Di sorga, ia disambut oleh Rasul Petrus. Petrus bertanya kepada orang ini, Apa isi bungkusan itu? ia memperlihatkan bungkal emas yang disayanginya itu. Rasul Petrus melihatnya dan berkata, Sebenarnya itu tidak perlu. Lantas Petrus membuka gerbang sorga, dan wow, tampaklah jalan-jalan di sorga itu terbentuk dari bahan yang jauh lebih indah dari emas, dan bahkan batu-batu yang di sekitarnya juga lebih indah dari bungkal emas yang ia bawa dari bumi. Tentu saja ini adalah sebuah ilustrasi menggambarkan ketertarikan manusia akan dunia ini. Padahal sorga jauh lebih indah daripada bumi ini. Seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus berkata, Tuhan, apabila Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Dan Yesus menjawab, sebentar lagi engkau dan aku berada di Taman Firdaus. Ketidakmengertian kita akan sorga menyebabkan kita takut meninggalkan bumi ini. Ini adalah hal yang ringan yang menyebabkan seorang takut untuk mati. Ada hal yang lebih serius yang dialami oleh seorang ateis. Seorang ateis akan mengatakan, aku tidak percaya Tuhan dan oleh karena itu aku tidak takut mati. Saya pernah membaca kesaksian bagaimana seorang ateis yang bersikap seperti itu, tetapi waktu menghadapi maut, ia menjerit dan mengerang sehingga didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Betapa ia takut menghadapi kematian itu. Kenapa seorang ateis takut menghadapi kematian? Karena ia tidak mengerti sama sekali apakah dari ada menjadi tidak ada, atau apa yang terjadi nanti. Ketidakpastian itu membuat ia takut justru pada saat-saat terakhirnya. Selain orang ateis, yang lain lagi, orang yang takut mati adalah orang yang percaya bahwa ada neraka, ada sorga. Tetapi ia tidak yakin apakah ia masuk sorga. Sering sekali kita bertemu dengan orang-orang yang takut mati karena tidak tahu pasti apakah masuk neraka atau masuk sorga. Ia ingin menikmati kesenangan dunia ini, tetapi apabila mati nanti, ia ingin juga masuk sorga. Ia seolah-olah berdiri dengan dua kaki,
satu kaki di dunia, ia ingin mengecap segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, ia juga ingin menikmati kehidupan kekal di sorga. Hidup dengan dua kaki di bumi dan di sorga membuat orang itu takut mati. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kapankah kata mati atau kematian pertama sekali dicatat di dalam Alkitab? Penelusuran saya, pertama sekali kata mati itu tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tuhan berkata kepada Adam bahwa ia bisa memakan semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden, kecuali buah dari sebuah pohon yang bernama pohon tentang kebaikan dan kejahatan. Tuhan memperingatkan Adam, apabila engkau memakan buah larangan itu, engkau pasti mati pada hari engkau memakannya. Saya percaya kita semua sudah tahu bagaimana cerita selanjutnya. Hawa digoda oleh si iblis memakan buah larangan itu. Ia kemudian mengajak suaminya Adam untuk memakannya, sehingga mereka berdosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata sebelumnya, apabila engkau memakannya, engkau pasti mati. Apakah Adam dan Hawa mati? Tidak, mereka tidak mati. Mereka diusir dari Taman Eden, tetapi mereka tidak mati. Apakah firman Tuhan itu tidak digenapi? Mereka pasti mati apabila memakan buah larangan itu. Saudara, benar, Adam dan Hawa hidup secara jasmani. Tetapi mereka sebenarnya sudah mati secara rohani ketika mereka melanggar perintah Tuhan, memakan buah larangan itu. Hubungan mereka sudah terputus dengan Tuhan. Dan mulai dari dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa, maka manusia-manusia yang lahir itu semuanya di luar dari Taman Eden, di luar dari persekutuan dengan Tuhan. Manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Manusia-manusia yang mendiami bumi ini, walaupun hidup secara jasmani, tapi pada pandangan Tuhan, mereka itu adalah orang-orang mati. Barangkali kita bisa menyebutkan manusia-manusia yang mendiami bumi ini adalah ibarat zombie, mayat hidup yang berjalan. Pada waktu Tuhan Yesus menunggang seekor keledai muda menuruni lereng di sekitar Bukit Zaitun, menatap Yerusalem, dia berhenti menangis, menangisi Yerusalem, menangisi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena Tuhan Yesus melihat mereka adalah zombie, mayat-mayat hidup yang sedang berjalan ke neraka. Yesus berkata, malapetaka yang dialami umat Israel terjadi karena mereka tidak menyadari pada waktu Tuhan melawatnya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah datang mengunjungi umatnya, membawa shalom, membawa damai untuk keselamatan mereka. Namun mereka tidak percaya, bahkan menolaknya. Itulah yang menyebabkan malapetaka demi malapetaka dialami oleh umat Israel. Adam dan Hawa memulai sejarah kehidupan manusia di Taman Eden dengan kehidupan, tetapi berakhir dengan kematian secara rohani. Berbeda dengan Adam dan Hawa di Taman Eden, dimulai dengan kehidupan, berakhir dengan kematian. Maka peristiwa Paskah dimulai dari kematian, tetapi diakhiri dengan kehidupan. Inilah makna yang penting dari sejarah penyelamatan umat manusia. Kematian dan kebangkitan Yesus membalikkan dosa kutuk yang sudah ada sejak dosa Adam. Kebangkitan Yesus memberi kehidupan bagi kita. Sebagai penutup renungan kita hari ini, saya rindu membaca satu bagian lagi firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11, saya bacakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita tentu sudah mengenal bahwa Paulus sebenarnya tidak pernah bertemu secara jasmani dengan Yesus Kristus pada waktu Yesus melayani di bumi ini. Tetapi apabila kita menyimak membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, sungguh indah, mengandung kebenaran-kebenaran yang mendalam. Benar, Paulus tidak pernah bertemu secara jasmani dengan Yesus, tetapi ia telah bertemu dengan Yesus secara rohani. Pada waktu Paulus dalam perjalanan mengejar orang-orang Kristen untuk menangkap, bahkan kalau perlu untuk membunuh orang-orang Kristen itu, di tengah jalan ia bertemu dengan Yesus Kristus. Dan sejak saat itu hidup Paulus yang dulu bernama Saulus berubah 180 derajat. Setiap orang yang bertemu secara pribadi dengan Yesus akan berubah hidupnya 180 derajat. Dari seorang yang mengejar menganiaya orang Kristen, sekarang ia menderita karena mengabarkan Injil. Seorang yang sebelumnya memiliki kehidupan yang mapan, karir yang cemerlang dalam organisasinya, sekarang hidup dalam berbagai kekurangan, menghadapi mara bahaya, kelaparan, penjara, dan aniaya. Tetapi Paulus mengatakan dalam ayat 7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apapun yang sudah dialaminya pada masa lalu itu adalah sampah. Dan ia mengarahkan pandangannya ke depan. Dalam ayat 13 ia berkata, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ia tidak punya kebanggaan sedikit pun tentang masa lalunya. Ia fokus tentang perjalanan ke depan. Dalam ayat 10 ia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Firman Tuhan yang sedemikian indah, apabila sebelumnya tadi kita sudah memahami konsep kematian dalam pandangan Tuhan adalah kematian rohani. Paulus menuliskan di sini tentang satu kehidupan rohani, kebangkitan dari kematian, kebangkitan dari hidup sebagai zombie, mayat hidup berjalan yang dihidupkan secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi Tuhan, kematian yang menjadi perhatiannya terutama adalah kematian secara rohani. Itu adalah arti kata mati yang pertama diucapkan oleh Tuhan. Kematian secara jasmani bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Dalam Matius 10
ayat 28, Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Bukan kematian jasmani yang menakutkan, tetapi kematian secara rohani. Karya besar penyelamatan umat manusia yang dilakukan oleh Tuhan bermula ketika di Bethlehem lahir bayi Natal Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia yang mengunjungi umatnya. Ia datang untuk disalibkan di Golgota. Darah dan tubuhnya yang tercabit adalah korban bagi penebusan dosa kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Sesudah kebangkitan dan kenaikannya, maka pada hari Pentakosta, paket lengkap keselamatan umat manusia itu disediakan oleh Tuhan dengan cara berdiam di dalam diri murid-muridnya, di dalam diri pengikut-pengikutnya, di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan bersedia tinggal di dalam diri kita, dalam Roh-Nya yang kudus. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, adalah sungguh sesuatu yang luar biasa sangat penting artinya dalam keselamatan kita. Tuhan mengetahui, walaupun sudah diberikan kelengkapan firman Tuhan, walaupun anak domba Allah itu sudah dikorbankan, tetapi manusia tetap tidak akan mampu untuk hidup kudus kalau bukan Ia sendiri yang memimpin perjalanan hidup kita. Roh Kudus di dalam diri kita memimpin setiap anak-anak Tuhan untuk hidup kudus, hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup tidak berdosa lagi. Setiap kita yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah bagian dari warga kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus adalah Raja dan kita adalah warga gembalaannya. Paket penyelamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus lengkap dan sempurna, sehingga kita semuanya, mayat-mayat berjalan sebelumnya, sudah dihidupkan secara rohani. Kita semuanya dimasukkan kembali ke dalam Taman Eden secara rohani. Hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Kita hidup dalam kebajikan dan kemurahan-Nya, serta keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat melingkupi hidup kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, menyesalinya dengan sungguh-sungguh, saudara rindu melakukan pertobatan sejati. Ikuti saya mengucapkan doa sebagai berikut. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menjamah hatiku. Aku disadarkan akan dosa-dosa dan jalan tersesat selama ini. Aku sungguh menyesalinya. Aku memohon pengampunan-Mu. Pulihkan dan pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu apapun bentuk dan manifestasinya. Hamba akan berdoa. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara yang sedang mendengarkan siaran ini yang sedang sakit. Seturut dengan firman-Mu, manakala Injil diberitakan, di sana ada tanda-tanda heran menyertai, termasuk kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni perbuatan seorang atau beberapa orang di dalam hidupnya, oleh karena perbuatan mereka sangat melukai hati. Kami semua tidak bisa cabut akar pahit itu, tetapi Engkau sanggup untuk mencabutnya. Cabutkanlah Tuhan Yesus, sehingga hati saudara-saudara kami dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh sukacita, damai, dan sejahtera. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini dimanapun berada. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, kegiatan, pelayanan, dan studi, dalam seluruh lingkup kehidupan mereka.
terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.